sini diberi yang namanya udara buat keluar, karena nanti kita bakalan perkecil tendanya. Usahakan nggak ada yang ketutup, karena kalau misalkan ketutup nanti tendanya bakalan bergelembung. Oke, hai teman-teman, gue Niki. Gue mau bongkar pasang tenda, dan tenda ini kapasitasnya 4 orang atau 4 person. Nanti gue bakal ngejelasin gimana caranya buat, atau bakal praktekin gimana caranya buat tenda asalnya gede dan tiba-tiba kecil masuk ke kantong yang biasa teman-teman pendaki lakuin. Ya, buat lo yang pemula, bukan pendaki muka lama, bukan, tapi emang lo yang baru dan pengen camping. Dan sekarang gue lagi ada bukan di hutan sih, kalau kata orang Sunda di leuweung ya. Jadi belakang gua kali, depan gua sawah. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya lu liatin aja deh videonya, oke? Sekarang gue ditemenin sama teman gue yang namanya Adi. Nah, lu lihat sendiri kan, ini gue pakai yang konsina ukuran 40 liter kalau nggak salah. Dan itu nggak masuk ke carrier-nya. Bukan ke carrier sih, ke daypack. Nanti kita coba buat masukin. Oke, kita lihat dulu ini daypacknya ya. Daypacknya gue nggak endorse sih sebenarnya. Ini juga dapat dari senior gue daypacknya. Oke, terus yang ini yang bakalan kita nanti masukin. Oke. Oke, hal pertama yang harus lu perhatiin ketika ngediriin tenda, usahakan cari tanah atau kontur tanah yang landai. Oke, jangan yang ada bebatuannya. Kalau misalkan nggak kepepet amat. Terus jangan nyari yang miring, karena posisi tidur itu nggak bakalan enak kalau posisinya miring. Terus perhatiin pohon-pohonnya. Jangan sampai ada pohon yang kelihatannya udah tua, kropos, dan mau tumbang gitu ya. Jadi cari pohon yang bener-bener enggak keropos. Itu buat safety aja. Kayak gitu. Oke, sekarang kita buka dulu tendanya. Oke, setelah tenda dibuka, baru kita ukur sama tanahnya. Kita ukur sama peletakannya ya. Letak di mana tenda mau dipasang. Di sana juga ada pasak. Kalau misalkan beberapa tenda, kita harus ingat juga frame-nya pasti ada yang beda. Lihat. Jadi kita harus perhatikan frame mana yang berbeda ukuran. Karena kalau beda ukuran, pasti dia beda buat penempatannya. Udah pasang silang kayak gini, hal yang perlu diperhatikan adalah di tendanya. Di tendanya itu ada buat pasang frame kayak gini, deketan. Ada yang kayak pasang frame seperti ini, ada juga yang kita pakai tali. Nah, pakai tali yang kayak gini. Beberapa tenda ada juga yang pakai tali. Oke, kalau misalkan lu sendirian, kita bisa gunain kuncian yang ada di pojok tenda. Jadi kita masukin, habis itu kita kunci. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti udah kekunci. Lu bisa pilih yang pertama atau kedua, tergantung tenda yang lu punya. Kayak gitu. Kalau misalkan yang terakhir ini buat pasak nanti. Lubang ini kan ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini dia buat pasak. Jadi kita misalkan kunci di nomor kedua aja, di tengah-tengah ya.
Oke, ini udah kekunci nih. Misalkan lu pasang tenda sendirian, jadi lu bisa cepet juga, nggak usah tarik sana tarik sini kayak gitu buat berdiriin tendanya. Oke, terus kita mulai dengan catrekin, ini bunyinya klik gitu. Kita masukin premnya. Nah, udah bunyi klik berarti udah kepasang kayak gitu. Nah, kuis di tengah video ya, hewan apakah ini? Ini ceritanya kita bukan Panji sang penakluk ya. Lu tanya aja deh, ini hewan apaan. Kalau misalkan udah kekunci pojoknya, kuncian dari tendanya, terus yang lo harus lakuin adalah ikat dulu tengahnya. Ikat dulu tengahnya, nggak usah ditali mati, biasa aja satu. Ya satu kali aja, nanti baru lo ngukur dulu. Masukin dulu kuncian dari tenda sampai bunyi klik ke premnya. Jadi kalau misalkan udah gini, enak buat masang semuanya kayak gitu. Lanjut ya. Oke, tendanya kita udah berdiri 80% lah, kita udah selesai. Terus yang harus kita lakuin adalah pastiin jarak dari ujung ke ujung itu nggak ketekuk. Oke, jadi kita memaksimalkan tempat atau lebar atau luas yang ada dari tenda ini kayak gitu. Oke. Oke, sekarang kita mau pasang playshootnya. Nah, playshootnya ini ada tali di dalamnya, di bagian dalam ya, bagian dalam playshoot. Nah, kita taliin lagi ke sini. Nah, kalau misalkan udah ditaliin, berarti dia udah kekunci nih playshootnya. Kita tinggal pasang. Di sini ada tali lagi buat ke setiap frame yang ada, jadi kita taliin lagi. Baru terakhir ini kan ada kunciannya nih, kayak apa namanya, masih itu dia kayak jangkar ya, tinggal pasang di sini. Nah, ini kita tinggal pasang, berarti udah beres. Oke, yang selanjutnya kita pasang pasaknya dulu. Di sini ada 1 2 3 4, ada 8 pasak. Kita cuma butuh 4, jadi cadangannya 4 ya. Kalau misalkan kalau misalkan si premnya patah atau lu hilang nih yang namanya pasak, lu bisa beli aja ke toko outdoor ya, nggak perlu sebut merek. Oke, terus cara pasang pasak nih yang paling enak, lu tinggal tancepin nih. Cara pasang pasak yang enak, lu tancepin kayak gini, miring ya, jangan lurus, miring. Oke, kalau misalkan pakai tangan kan sakit nih, lu injak aja langsung. Nah, kalau kayak gini udah kekunci. Oke, kalau kayak gini udah kekunci, berarti pasak yang ini jadi patokannya untuk ke samping kanan, ke belakang, atau ke depan samping kirinya kayak gitu. Oke, kita udah taliin yang bagian dalam playshootnya. Terus kita pasang frame yang ada di bagian dalam. Jadi yang tadi yang pertama itu kan kita gede framenya yang ini. Nah, ini yang kecilnya buat playshootnya. Beberapa tenda juga emang ada yang playshootnya terpisah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada ke playshootnya yang terpisah, pasti dia juga punya framenya khusus kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau pasang, kita udah masukin nih. Kita udah masukin. Nah, kalau misalkan udah masuk kayak gini,
ini pasti ada kunciannya. Nah, ini kunciannya. Jadi kita masukin kunciannya, udah ngeklik kayak gini. Kita pasang yang satunya lagi. Ini kuncian yang satunya kita pasang. Nah, udah ngeklik, baru kita fokus ke depan. Nah, ini yang tadi jangkar kita kaitin ke bawah. Jadi di sini juga dia udah ada kunciannya. Yang tadi kita bilang kalau misalkan frame yang gede masukin gitu. Jadi dia buat kunci, ini juga buat kunci tuh. Jadi enak. Tinggal bagian dalamnya kita taliin. Ini kan ada talinya, ini ada talinya juga. Jadi kalau misalkan kita udah taliin, udah selesai. Pokoknya kalau misalkan pasang tenda sekreatif mungkin aja deh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terlalu fokus tendanya harus kayak gimana, ini buat apa, pokoknya yang berbeda pasti ada fungsinya. Kayak gitu. Setiap bagiannya pasti ada fungsinya. Contoh kalau misalkan bagian dalam, ini kan ada jendelanya. Di dalam ada jendelanya, filtrasinya. Nah, ini juga. Jadi kalau misalkan ada angin, dia juga bisa masuk. Kalau misalkan malam ini kita tutup, kita tutup, otomatis kan kayak yang di depan tuh dia udah ketutup, otomatis hawanya udah nggak bisa masuk. Jadi kalau misalkan ada angin masuk dari atas, seenggaknya kita masih bisa ada udara. Kalau misalkan di dalam udah nggak ada udara, berarti posisinya panas, sumpek. Tapi kalau misalkan di gunung sih emang enak dingin kayak gitu ya. Tapi tetap kita butuh filtrasinya kayak gitu, filtrasi udaranya kayak gitu. Oke. Ini di samping kanan sama samping kiri ada buat naruh handphone di samping kanan. Oke. Nah, handphone atau barang apa gitu. Terus ini juga tirainya kita udah kunci. Kalau misalkan yang anak di sana kan ada tuh 2. Jadi kalau misalkan itu kita misalkan mau buka pemandangan yang di belakang, kita tinggal buka, habis itu kita kunci sama tali yang ada di dalam kayak gitu jendelanya. Oke, udah selesai. Nanti kita bakalan bongkar tendanya, terus kita ubah jadi ukuran kecil biar bisa masuk ke daypack yang di awal yang warna merah. Oke. Oke, ini tenda dom 4% udah selesai kita kerjain. Gue sengaja nggak bawa matras karena gue cuma bikin cara buat ngediriin tenda sama bikin ukurannya lebih kecil biar bisa masuk ke daypack yang pertama kali kita bawa tadi yang ukuran 40. Jadi kita usahain itu buat bisa masuk. Kita udah selesai, kita istirahat dulu sambil ngopi-ngopi santai. Terus ini peringatan buat teman-teman yang ngerokok, usahakan jangan deket dengan tenda, karena kalau misalkan bara rokoknya jatuh itu beda sama karena celana jeans ya. Kalau celana jeans kan dia nggak bakalan terlalu bolong ya, karena kuat bahannya. Kalau misalkan ini dia bisa langsung bolong, dan kalau misalkan bolong itu kerugian buat yang punya tenda atau lu yang beli tenda. Itu aja sih, karena kalau misalkan hujan pasti bocor, pasti rembes. Oke?